Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Titi Nurul Arifah dari Teknik Elektro Angkatan 2018 yang merupakan KKN Tim 2 Universitas Diponegoro tahun 2021. KKN ini berlokasikan di Desa Palon, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora. Di sini saya akan memberikan video edukasi tentang hemat energi listrik di rumah. Apa sih keuntungan hemat energi listrik itu? Yang pertama, membantu pembangunan listrik di pelosok. Pembangunan listrik di pelosok ini bisa kita lihat di daerah Papua. Di sana pembangunan listrik masih belum tersebar merata. Mereka hanya bisa mengkonsumsi energi listrik pada saat malam hari saja. Kemudian yang kedua, alat listrik lebih awet karena penggunaannya dikurangi. Kemudian yang ketiga, semakin kita konsumtif listrik, bahan bakar yang dibutuhkan semakin banyak, sehingga semakin banyak emisi karbon yang dihasilkan. Nah, emisi karbon ini dapat menipiskan lapisan ozon yang ada di bumi. Semakin banyak emisi karbon, semakin menipis juga lapisan ozon. Lapisan ozon sendiri adalah lapisan yang melindungi bumi. Kemudian yang keempat, pengeluaran bulanan akan berkurang. Di sini saya akan membagikan tips hemat energi listrik di rumah. Untuk yang pertama, yaitu atur penggunaan lampu. Yang kedua, cabut steker listrik jika tidak terpakai. Yang ketiga, gunakan elektronik hemat energi. Yang keempat, bijak menggunakan peralatan listrik. Yang kelima, beralih ke lampu LED. Untuk yang pertama, yaitu atur penggunaan lampu. Pengaturan penggunaan lampu ini bisa dengan mematikan lampu di siang hari, seperti pada gambar di samping. Ini merupakan kegiatan yang boros atau boros energi listrik, karena pada siang hari ruangan ini sudah tersinari cahaya dari matahari, sehingga penyinaran dari lampu ini cenderung tidak berguna. Kemudian yang ketiga, matikan lampu jika hendak tidur saat malam hari, kemudian sisakan penerangan penting. Nah, penerangan penting yang disisakan itu contohnya teras rumah dan juga ruangan utama pada rumah. Kemudian yang kedua, cabut steker listrik jika tidak terpakai. Nah, steker yang terus tertancap juga akan mengkonsumsi listrik secara terus-menerus. Kemudian steker ini juga dapat merusak peralatan elektronik. Menurut studi Lawrence Berkeley National Library, rata-rata ketika charger terhubung ke listrik tanpa ponsel akan menyedot daya 0,26 watt. Namun saat charger mengisi daya ke ponsel, maka aliran listrik meningkat menjadi 3,68 watt, dan saat daya ponsel sudah 100%, maka daya akan turun 2,24 watt. Dari pernyataan tersebut dapat kita simpulkan jika steker masih tertancap di stop kontak, maka aliran listrik akan terus-menerus mengaliri steker tersebut. Kemudian yang ketiga, gunakan alat elektronik hemat energi. Nah, alat elektronik yang berdaya kecil. Dengan daya yang kecil, maka biaya tagihan listrik pun akan berkurang. Kemudian yang kedua, banyak pilihan variasi mesin cuci, kulkas, TV, setrika yang hemat energi dan sesuai kebutuhan. Nah, contohnya itu penggunaan setrika. Penggunaan setrika ini haruslah melihat bahan apa yang disetrika. Misalkan bahan katun, maka setrika harus disesuaikan pada suhu tertentu. Dan juga contoh lagi yaitu pada kulkas. Jika kita membuka kulkas terus-menerus, maka akan menambah aliran listrik yang ada pada kulkas tersebut. Setiap 1 detik kita membuka kulkas, kulkas akan beradaptasikan dingin selama 30 menit, sehingga itu akan menambah daya yang digunakan. Kemudian yang keempat, bijak menggunakan peralatan listrik. Nah, penggunaan peralatan listrik ini bisa digunakan dengan menggunakan peralatan listrik berdaya besar secara periodik. Nah, ini bisa dilakukan dengan memberi jadwal pukul 11 sampai 12 begitu. Kemudian untuk mengurangi kinerja dari pompa air juga dapat disediakan tandon air. Nah, tandon air ini berfungsi untuk menampung air
pada saat jam dioperasikannya pompa air, sehingga apabila pompa air dimatikan, tandon ini bisa berfungsi dan berfungsi secara terus-menerus tanpa menunggu pompa air dinyalakan. Kemudian yang kelima, beralih ke lampu LED. Nah, untuk beralih ke lampu LED ini saya membandingkan 3 lampu, yaitu lampu pijar, lampu CFL, dan lampu LED. Di mana lampu pijar ini yaitu lampu yang biasanya berwarna kuning, yang dia mengubah energi listrik yang mengalir pada lampu ini menjadi 90% panas dan 5% cahaya. Kemudian lampu pijar ini merupakan lampu yang menghasilkan emisi CO2 terbanyak. Emisi CO2 ini yang bisa menipiskan lapisan ozon tadi. Kemudian lampu CFL. Nah, lampu CFL ini merupakan mirip dengan lampu neon, di mana lampu CFL ini terdapat kandungan merkuri yang tidak baik untuk kesehatan. Kemudian lampu LED. Lampu LED ini merupakan lampu yang berteknologi tinggi, yaitu lampu yang berteknologi dioda pemancar cahaya, di mana aliran listrik yang mengalir ke lampu ini akan diubah menjadi 50% cahaya. Di sini saya memberikan ilustrasi perhitungan tarif listrik. Saya membandingkan ketiga lampu berdasarkan umur pakai, konsumsi listrik, harga lampu, penggunaan KWH listrik selama 1 bulan, dan tarif listrik. Di mana lampu pijar memiliki umur pakai kurang dari 1 tahun, biasanya setengah tahun juga sudah rusak. Terus lampu CFL itu memiliki umur pakai kurang lebih 3 tahun. Kemudian lampu LED memiliki umur pakai kurang lebih 10 tahun. Nah, untuk konsumsi listrik sendiri, untuk lampu pijar 75 watt, untuk lampu CFL 18 watt, lampu LED 9 watt. Kemudian harga lampu yang saya jumpai di pasaran, lampu pijar kisaran harga 7.500, lampu CFL 24.000, dan lampu LED kurang lebih 30.000. Kemudian dari konsumsi listrik pada ketiga lampu, kita dapat menghitung penggunaan KWH listrik selama 1 bulan, yaitu konsumsi listrik dikali 24 jam dikali 30 hari. Kemudian dapat dihasilkan untuk lampu pijar 54 kWh, kemudian untuk lampu CFL 12,96 kWh, kemudian untuk lampu LED 6,48 kWh. Untuk tarif listrik yang saya gunakan ini menggunakan daya 900 volt ampere dengan setiap kWh-nya yaitu Rp1.352. Kemudian jika dihitung, lampu pijar akan memiliki tarif listrik yaitu Rp73.008. Kemudian untuk lampu CFL 17.521. Kemudian lampu LED 8.760. Nah, dari ketiga tarif listrik ini dapat disimpulkan bahwa lampu LED memiliki tarif listrik yang lebih murah, yang paling murah. Baik, sekian tips hemat energi listrik yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.